Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 5. Kali ini kita masih melanjutkan materi dengan tema Mari mengenal Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, mari bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita melanjutkan materi, mari bersama-sama kita ingat kembali sifat-sifat Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yaitu ada shidik yang berarti benar. Kemudian ada amanah yang berarti dapat dipercaya. Kemudian ada tabligh yang artinya menyampaikan. Kemudian fatonah berarti cerdas atau bijaksana. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan dengan subbab yaitu Rasul Ulul Azmi. Apa itu Ulul Azmi? Ulul atau ulu atau uli artinya itu mempunyai atau memiliki. Azmi artinya teguh atau tekad. Jadi Ulul Azmi artinya itu memiliki keteguhan atau memiliki tekad. Nah, jadi apa Rasul Ulul Azmi itu? Rasul Ulul Azmi artinya Rasul yang memiliki keteguhan atau tekad yang kuat dalam menjalankan tugasnya menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita mengetahui arti dari Rasul Ulul Azmi, marilah bersama-sama kita mengenal siapa saja Rasul Ulul Azmi itu. Ya, Rasul Ulul Azmi ada 5. Yang pertama adalah Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihissalam adalah keturunan ke-10 dari Nabi Adam alaihissalam. Ia mengajak manusia agar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melarang memperhambakan diri kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi manusia pada saat itu mengacuhkan seruannya. Seruan Nabi Nuh alaihissalam itu mereka sambut dengan cemooh dan ejekan. Nah, selama kurang lebih 950 tahun Nabi Nuh alaihissalam berdakwah. Namun pengikutnya sangat sedikit sekali. Bahkan anaknya sendiri yang bernama Kan'an tidak beriman kepada Allah dan kepada Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan bencana banjir yang sangat besar dan orang-orang saat itu tenggelam, melainkan orang-orang yang beriman bersama Nabi Nuh selamat karena menaiki kapal yang sangat besar. Nabi Ulul Azmi yang kedua yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah anak Azar, tukang membuat patung-patung untuk dijadikan sesembahan. Nabi Ibrahim alaihissalam hidup pada masa Raja Namrud yang zalim, musyrik, dan kufur. Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak Raja Namrud dan kaumnya agar beriman dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia ajak agar mereka meninggalkan menyembah berhala. Ada banyak kesabaran dan keteguhan Nabi Ibrahim alaihissalam yang dapat kita ketahui lebih lanjut. Karena ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka doanya dikabulkan. Nabi Ulul Azmi yang ketiga yaitu Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam adalah putra Imran, keturunan Bani Israel. Ia hidup pada masa Raja Fir'aun yang sangat zalim dan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Siapa yang tidak mau menuhankan Fir'aun, maka orang itu akan dibunuh. Nabi Musa alaihissalam terus saja menyebarkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum Bani Israel, seraya berdoa agar diberi kawan yang membantunya. Akhirnya diberilah Harun saudaranya yang membantu dakwahnya. Doa Nabi Musa alaihissalam dikabulkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi Harun alaihissalam diangkat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi seorang rasul. Nabi Ulul Azmi yang keempat yaitu Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam adalah putra Maryam. Dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau dilahirkan dengan perantara ibu saja. Keajaiban kelahiran ini menjadi ujian kepada manusia percaya atau tidak kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Isa alaihissalam dalam menjalankan dakwahnya diancam dan direncanakan untuk dibunuh dengan cara disalib. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Isa. Dan
Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyerupakan Yahuza atau Iskariot yang mirip sekali dengan Nabi Isa, dan kemudian beliaulah yang terbunuh di kayu salib. Nabi Ulul Azmi yang terakhir yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah putra dari Abdullah dan ibunya bernama Aminah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sejak usia muda terkenal jujur, tabah, sabar dan bertanggung jawab serta bekerja keras, sehingga diberi julukan Al-Amin, artinya terpercaya. Setelah diangkat menjadi Rasul, beliau tak henti-hentinya berdakwah mengajak umat manusia menyembah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kemusyrikan, yaitu penyembahan terhadap berhala. Dalam menyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW sering dihadang, bahkan diancam akan dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Abu Jahal adalah orang yang paling membencinya. Pernah ketika Nabi Muhammad SAW sedang beribadah, Abu Jahal dan komplotannya datang sengaja mengotorinya dengan najis. Namun Nabi Muhammad SAW hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Tuhan, kepada Engkau aku menyerahkan kaum Quraisy." Doa ini berulang-ulang beliau baca. Selain jujur dan pemaaf, Nabi Muhammad SAW juga sangat menyayangi anak yatim. Nabi pernah mengatakan, barang siapa yang memelihara dan mengasuh anak yatim dengan sebaik-baiknya, kelak mereka akan masuk surga dan tempatnya berdekatan denganku. Hal ini diisyaratkan Nabi dengan jari telunjuk dan jari tengahnya yang berdekatan dan tidak terhalang apapun. Begitulah kepedulian Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Rasul yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, sering disebut dengan istilah Khatamul Anbiya atau penutup atau penghabisan para nabi dan rasul. Supaya kita lebih mudah menghafal nama-nama Nabi Ulul Azmi, mari bersama-sama kita menghafalkan dengan lagu berikut ini. Nabi Ulul Azmi punya tekad luar biasa. Patutlah kita mengenal 5 Nabi Ulul Azmi. Ada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad Al-Mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nabi Ulul Azmi punya tekad luar biasa. Patutlah kita mengenal 5 Nabi Ulul Azmi. Ada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad Al-Mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.
Demikian untuk materi kita hari ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.